Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel Mike Item. Kembali saya akan bahas masalah kapak tangan lagi dari cap mata. Cuma yang ini adalah 700 gram. Saya pernah membahas di sini di channel ini sebelumnya yang 600 gram gagang kayu, cap mata juga. Responnya luar biasa, saya terima kasih ke teman-teman. Dan ikut senang sih bisa memberi informasi ataupun jadi manfaat lah gitu, walaupun video sederhana waktu itu. Nah, ini juga akan sederhana, simple aja. Jadi saya akan bahas tentang kapak cap mata 700 gram ini. Tapi sebelumnya saya akan semacam highlight poin-poin yang kita harus perhatikan dulu kalau membeli. Jadi kalau membeli kapak cap mata ini, perhatikan adalah nih, ada lolos quality pass, jadi lolos quality control. Ada hologram Cars Clipper, karena cap mata ini sebenarnya adalah brand dari Cars Clipper Jerman. Nih ada juga emboss seperti ini di bilahnya, di gagangnya ada juga. Jadi harus itu, karena banyak sekali cap mata tapi tidak lengkap gitu ya, untuk kita verifikasi bahwa itu asli atau enggak tuh ada yang nggak lengkap. Saya nggak bilang itu palsu atau bukan, tapi intinya kalau mau yang benar-benar terjamin ya harus lihat tanda-tanda ini ya. Nah, ini adalah 700 gram, cukup berat kalau untuk sebuah kapak tangan, tapi pasti ada peruntukan yang idealnya, pasti ada. Tapi kalau beli kampak, jadi kalau di kampak terima ya, karena ini sebenarnya kemarin saya sudah terima, saya sudah cek baik fisiknya. Nah, pertama adalah cek center atau enggak. Jadi kalau dikirim namanya juga pabrikan ya, ini barang pabrikan. Artinya mungkin saja terjadi, mungkin ada miss dalam arti keselip yang tidak lolos quality control tapi ketempel quality control. Jadi kita harus cek center atau enggak. Nah, kalau center oke. Karena itu akan ngaruh besar untuk seterusnya kalau tidak center ya. Misalnya gini, dia belok ke sana kah bilahnya misalnya. Itu yang harus teman-teman perhatikan ya. Selain cek masalah keasliannya, juga kemudian turun ke center atau tidak, dan kemudian di fisik lainnya. Sekarang saya akan lanjut ke masalah gagang. Garan kalau bahasa Jawa atau gagang dalam bahasa Indonesia. Handle bahasa Inggris. Dia pipih, kelihatan ya, pipih. Dia tidak gilik atau bulat, tapi dia pipih. Dan kemudian ini karet, ada karet di separuh handle ini. Separuhnya ini kayu atau plastik ya, ini kayaknya ini agak sulit ini saya bilang ini antara kayu atau material lain, tapi intinya dia pipih. Ini ada handle karet. Nah, handle karetnya ada ini alur begitu, karena ini untuk dipegang tuh gigit gitu, enak dipegang tuh, nggak licin, nggak gampang meleset. Tapi yang pas nih, warning, wear safety gloves dan safety goggles. Google tuh untuk kacamata, kebetulan saya nggak pakai, tapi untuk gloves saya pakai. Nah, sama bentuk handle. Nah, terkait bentuk handle yang melengkung seperti ini banyak sekali kampak yang seperti ini. Tapi setahu saya ini memang aslinya adalah pionirnya ya cap mata ini, bentuk seperti ini. Jadi dia tidak lurus begini, itu beda. Kalau yang lurus terus begitu, itu tuh lebih straight istilahnya. Jadi tenaga yang kita keluarin itu otomatis turun tapi lurus. Hentakan dari sana, hentakan dari bilah juga balik ke tangan itu juga lurus. Nah, itu biasanya karakter kapak yang seperti itu dia harus lebih tajam sekali di sini, lebih tipis. Jadi impactnya tidak besar, baliknya juga tidak besar ini hentakannya. Kalau yang seperti ini lebih teredam. Jadi ketika kita giniin, impactnya itu belok dulu, benturan di sana tuh belok dulu, baru turun ke kita. Cuma resikonya memang tenaga kita juga tidak langsung turun ke bilah karena lengkung. Itu yang saya ketahui masalah bentuk seperti ini. Cuma yang pasti ya, saya tadi sudah pakai sebentar. Ini kayu yang sangat keras dan juga bukan kayu segar memang, karena ini di hutan cagar alam. Saya tidak akan motong pohon ataupun
ranting apapun. Ini pohon yang sudah tua, roboh entah berapa puluh tahun lalu, tapi ini pohon keras sekali. Kayu ini keras sekali. Tapi tadi kelihatan ya performanya, ada detail-detail tadi di depan luar biasa. Dan memang kalau 700 gram itu lebih diproyeksikan sebenarnya untuk splitting, untuk ngebelah, bukan untuk cutting. Kenapa? Karena terlalu berat kalau kita cutting dengan miring posisi gini, biarpun pohon berdiri misalnya gini, apalagi pohon berdiri ya, tenaga kita jadi kecil sekali, berkurang jauh banget. Pohon begini, misalnya motong miring begini, ini pohon berdiri gini, ini juga tenaganya berkurang drastis karena satu tangan. Tapi kalau dua tangan ya agak nggak pas karena ini kapak tangan ya, kecuali kapak yang besar. Makanya saya melihat ini lebih untuk belah. Mau kayu, mau tulang, mau apapun, ini untuk belah. Makanya 700 gram. Jadi lebih untuk itu ya. Jadi tapi overall teman-teman ini keren. Enak diantamkan, beratnya antep banget, pas. Tidak harus tenaga yang luar biasa hanya untuk ngebelah. Sedikit tenaga dijatuhkan, dia bisa. Apalagi kalau kayu-kayu kecil, mudah sekali. Ini kan sebesar ini ya, oleh kayu tua dan keras sekali. Kayu-kayu kecil, selengan, sepaha, tidak sulit. Saya yakin tidak sulit, karena ukurannya ini tadi. Ini kayu yang tua, keras, sudah terendam, artinya solid banget tadi. Istilahnya ini kan spalted wood istilahnya. Udah seratnya tuh keras sekali. Yang lunak ini kan sudah selesai di bawah air ini. Jadi intinya alat yang recommended. Ini. Ya saya nggak perlu kan nunjukin semua ini saya belain semua jadi hancur seperti ini, nggak mungkin juga. Tapi saya pastikan ini recommended sekali. Saya bukan orang cap mata, saya cuma user, jadi saya apa adanya lah gitulah yang saya sampaikan. Boleh ini. Intinya ini alat yang recommended, sangat saya anjurkan kalau teman-teman suka main kayu, mencacah tulang dan lain sebagainya.